Pada video sebelumnya kita sudah mengetahui rumus daripada kalor lebur suatu zat. Nah, sekarang kita akan menerapkan rumus tersebut pada perubahan wujud zat. Nah, perhatikan grafik berikut. Di sini kita ada grafik perubahan wujud zat, ya. Nah, pada tanda panah ke atas ini adalah suhu suatu benda, di mana suhunya adalah suhu paling rendah adalah 0 derajat, paling tinggi adalah 100 derajat. Yang ke samping itu adalah waktu atau lamanya benda tersebut berubah wujud. Nah, sekarang untuk kalor lebur. Nah, di sini ada huruf A, B, C, dan D. Untuk A, B, huruf A ke B ya, A ke B, itu terjadi proses perubahan suhu. Di sini terjadi perubahan wujud zat ya. Jadi proses perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat yang terjadi dari A ke B itu memerlukan kalor atau jumlah kalor, arti yang disimbolkan dengan Q. Maka kita buat di sini adalah Q1 atau jumlah kalor pertama untuk mengubah wujud zat ya, wujud zat dari A ke B. Oke. Kemudian dari B ke C, ini adalah proses benda yang sudah berubah tadi melebur. Proses benda tersebut melebur. Itu adalah proses wujud zat melebur. Wujud zat melebur. Nah, dari C ke D itu sama dengan A ke B, ya, perubahan wujud zat, ya. Mungkin setelah dia melebur, dia akan berubah lagi bentuk menjadi uap, ya, bentuk uap. Karena apa? Karena derajatnya 100 derajat Celcius. Apabila benda yang dari 0 derajat diubah suhunya ke 100 derajat, maka dia, kalau dia benda cair, maka dia akan menjadi uap. Kita tulis lagi, C ke D itu juga perubahan wujud zat. Apa rumus yang digunakan? Nah, ini yang penting ya. Untuk perubahan wujud zat dari A ke B, kita menggunakan rumus jumlah kalor, yaitu M massa benda dikali kalor jenis C dikali delta T. Ya, karena kita ingin mengubah wujud zat, ya. Berapa kalor yang digunakan untuk merubah wujud zat? Itu masih menggunakan rumus Q1. Nah, untuk B ke C ini menggunakan Q2. Di sini Ustaz tulis di atasnya ya. Di sini ya. Sini aja. Q2. Nah, karena dia mengalami peleburan, ya, B ke C itu mengalami peleburan, maka rumus yang digunakan adalah M dikali L. Ya, L ini adalah kalor leburnya. Nah, untuk C ke D itu kita gunakan Q3, Q1, Q2, Q3. Untuk Q3 itu kan mengalami perubahan wujud zat. Jadi tetap yang digunakan rumusnya adalah M kali C kali delta T. Nah, untuk D itu adalah Q4. Q4 karena dia mengalami, ya, Q4 yang D ini dia mengalami yang namanya peleburan juga, peleburan atau penguapan. Maka bisa kita gunakan rumusnya adalah M dikali L. Nah, untuk mencari berapakah jumlah kalor yang diperlukan untuk mengubah wujud suatu zat sampai dia benar-benar melebur, rumusnya adalah Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4.